Dan saya mau berkhotbah tentang waspada rasa khawatir dalam hidup saudara. Waspadai rasa khawatir dalam hidup saudara. Siapa yang pernah mendengar sebuah lagu, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara, aku tidak khawatir. Siapa yang pernah menyanyikan lagu itu? Sudah berapa kali menyanyikan? Berkali-kali, masih kadang-kadang khawatir? Jadi menyanyikan lagu aku tidak khawatir tidak menjamin bahwa Anda bebas dari khawatir. Saudara, yang namanya khawatir bisa hinggap di mana saja pada siapa saja. Oleh karena itu kita harus punya pemahaman apa itu khawatir dan apa dampak buruknya dalam hidup kita. Ketika saudara bisa memahami dampak buruk dari khawatir, saudara bisa menemukan cara bagaimana keluar dari rasa khawatir. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara membaca sebuah ayat bahwa khawatir itu sangat berbahaya. Khawatir itu bisa membunuh, khawatir itu bisa melumpuhkan, khawatir itu bisa membuat Anda menjadi gagal, khawatir membuat Anda kehilangan sukacita. Khawatir bisa menjadi biang dari segala penyakit. Mari kita baca Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Nanti saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara dampak dari khawatir. Saudara-saudara, di dalam ilustrasi mengenai penabur, ada benih yang jatuh di semak-semak. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan apa artinya. Yang jatuh dalam semak duri. Perhatikan Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa di situ? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ada dua kata, khawatir dan terhimpit. Nah, saudara, saya mau menjelaskan kalau fear atau rasa takut berasal dari kata fire yang artinya sudden calamity atau bahaya yang datang mendadak. Saudara, ada bahaya yang datang mendadak, kemudian muncul rasa takut. Khawatir adalah rasa takut yang tinggal lama di dalam hati. Saudara mungkin ada mendengar atau saudara melihat ada binatang buas, ya kan? Saudara langsung lari karena ketakutan. Itu hanya sejenak waktu melihat binatang buasnya. Itu fear, takut sifatnya sementara. Tapi takut yang tinggal lama dalam hati itu bisa menjadi anxiety, kecemasan atau kekhawatiran. Yang objeknya tidak jelas kadang-kadang. Saudara yang suka rasa cemas, saudara kadang-kadang tidak tahu apa yang membuat saya jadi cemas. Belum tentu apa yang saudara cemaskan itu terjadi. Itulah sebabnya kalau ada yang mengatakan 84% yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi. Itu benar. Jadi kecemasan dan kekhawatiran objeknya kadang-kadang tidak jelas. Wah, saya laku kawin enggak ya? Kalau waktu saudara, saya laku kawin tidak? Belum tentu saudara tidak laku kawin. Oh, saya nanti jangan-jangan mati kena COVID. Belum tentu Anda mati karena kena COVID. Aduh, jangan-jangan anak saya nanti semua tidak bisa melanjutkan kuliah. Belum tentu anak saudara tidak bisa melanjutkan kuliah. Waspadai rasa khawatir. Karena kata khawatir, kalau fear dari kata fire artinya sudden calamity atau sudden dangers. Khawatir berasal dari kata to strangle atau to choke. Edi maju ke depan. Saudara tahu to strangle? Saudara tahu artinya to choke? Mencekik. Edi kalau saya cekik kamu 10 menit apa yang terjadi? Mati.
dicekik. Ini khawatir itu artinya tucuk. Makasih. Jadi orang yang suka khawatir, dia sedang mencekik dirinya sendiri. Makanya ada kalimat yang mengatakan, apakah dengan khawatirmu kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja? Firman Allah mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya mau tanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa memperpanjang umurnya sehasta? Ini sehasta, setangan, sepanjang tangan. Artinya apa? Khawatir tidak memperpanjang umur. Tulis di status. Tulis saudara, khawatir itu tidak memperpanjang umur. Bawahnya ditambahi, khawatir mempercepat langkah saya ke kuburan. Karena apa? To choke, to strangle. Khawatir artinya to strangle, mencekik. Nah kalau saudara sedang terus menerus khawatir, pagi, siang, malam khawatir, saudara berarti sedang mencekik dirimu sendiri. Bayangkan kalau khawatirnya 3 bulan, saudara, saya bisa membayangkan langkahmu semakin cepat ke kuburan. Waspadai khawatir dalam hidup Anda. Karena waktu Anda khawatir, Anda sedang mempersulit diri Anda. Mari kita kembali kepada ayat tadi. Yang jatuh dalam semak ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan dan dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit. Kata terhimpit. Apa yang terjadi ketika Anda dalam kekhawatiran? Anda tidak bisa mendengar firman dengan baik. Karena firman yang masuk di otak saudara tidak membuahkan apa-apa karena dihimpit oleh khawatir. Jadi rasa khawatir itu membunuh firman. Saudara baru mendengar firman Tuhan yang mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya karena dialah yang memperdulikan kamu. Kemudian saudara pulang, ya kan? Saudara pulang dari gereja setelah mendengar firman, saudara nyanyi, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Kemudian nonton televisi dan saudara mendengar bahwa sebentar lagi ada meteor seukuran Pulau Bali yang akan jatuh di wilayah Indonesia. Kemudian saudara gemetar, ya kan? Saudara tidak bisa tidur, saudara tidak bisa makan, saudara tidak nyenyak tidurnya. Kemudian saudara merasa, aduh nanti mana? Kalau pas jatuh di rumah saya nanti bagaimana? Ya, kalau saya lagi nyetir kemudian itu meteor jatuh di mobil saya bagaimana? Aduh Tuhan. Kemudian saudara ke sana kemari, saudara ngomong sama orang, sebentar lagi akan ada meteor jatuh ini. Ya sebesar Bali. Lebih baik kita mengungsi ke Timor Leste. Tapi tidak punya uang. Aduh bagaimana? Kita hutang. Kemudian nanti kalau tidak bisa bayar bagaimana? Aduh nanti bagaimana kalau tidak bisa bayar? Nanti bagaimana kalau di sana tidak diterima oleh karena COVID? Hidup Anda habis untuk mencemaskan apa yang belum tentu terjadi. Itulah sebabnya orang yang khawatir. Saudara dibilang BODOH. Apa saudara? Orang khawatir itu seperti orang yang duduk di kursi goyang. Saudara pernah duduk di kursi goyang? Kursinya goyang, ya kan? Tapi tidak kemana-mana kursinya ini, iya kan? Kelihatannya sibuk. Aduh bagaimana nanti? Nanti bagaimana kalau? Aduh Tuhan tolong. Tapi tidak menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu saudara, dengarkanlah kebenaran firman Allah ini yang akan menolong saudara. Ketika Anda khawatir, Anda sedang menghimpit kebenaran firman, sehingga kebenaran firman tidak ngefek dalam hidup saudara. Nah, menarik sekali karena di dalam Injil Lukas dikatakan, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh
kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan. Khawatir tidak menghasilkan. Khawatir justru membunuh banyak hal. Tadi saya mengatakan khawatir itu artinya to strangle, to choke, mati. Apa artinya mati? Tidak bisa melanjutkan. Orang yang mati tidak bisa melanjutkan. Jadi khawatir, to choke, itu membuat Anda tidak bisa melanjutkan pernikahan. Ada orang yang gara-gara khawatir, malah bercerai. Menikahi orang yang setiap hari khawatir, itu membosankan. Dikit-dikit khawatir. Ya kan? Bukan hanya tidak bisa melanjutkan pernikahan, khawatir bisa-bisa membuat Anda tidak bisa melanjutkan cicilan. Karena saudara khawatir, ya kan? Tidak bisa kerja, kerjaannya hanya khawatir. Aduh nanti bagaimana? Akhirnya cicilan motor, cicilan rumah, cicilan HP tidak bisa dilanjutkan. Khawatir bisa-bisa membuat Anda tidak bisa melanjutkan kuliah. Khawatir bisa saja membuat Anda tidak bisa melanjutkan pekerjaan Anda sehingga apa yang terjadi tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi orang yang khawatir biasanya tidak produktif. Waspadalah. Amin. Saudara-saudara, firman Allah di dalam Matius pasal 6 ayat 34 dengan tegas mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, atau kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya mau saudara tulis di catatan saudara. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Tolong digarisbawahi. Apa artinya kebenaran ini? Artinya kekhawatiran Anda untuk hari esok mencuri potensi Anda hari ini. Ketika Anda mengkhawatirkan hari esok yang 84% tidak terjadi, Anda kehilangan sukacita hari ini. Yang pertama, saudara kehilangan sukacita hari ini. Gara-gara mikirin, aduh nanti bagaimana. Saudara pernah dengar lagu 5 menit lagi? 5 menit lagi. Ya. 5 menit lagi. Aduh, dia mulai gelisah 5 menit lagi. Dia pasti datang, tapi karena sudah gelisah, penantian itu menjadi kegelisahan. Akhirnya tidak bisa menikmati hidup dalam penantian. Saudara, kita tidak tahu hari esok. Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi untuk hari esok dalam hidupmu. Siapa yang bisa memastikan bahwa hari esok saudara masih bisa hidup lagi? Kita semua tidak tahu. Hari esok punya kesusahannya sendiri, kata firman Tuhan. Ketika Anda mencemaskan hari esok, nanti bagaimana kalau COVID tidak selesai Pak? Bagaimana kalau usaha saya tidak bisa dimulai? Bagaimana kalau terus situasi ini tidak akan ada ujung pangkalnya? Bagaimana nanti? Hanya dengan bagaimana nanti Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan kekhawatiran Anda. Daripada tiap hari, aduh bagaimana, kerja, lakukan sesuatu. Hari itu maksimallah dengan apa yang ada. Kerjakanlah apa yang ada di depan matamu. Lakukanlah sebaik-baiknya untuk Tuhan. Yang bisa kita lakukan, kita maksimalkan. Yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik. Daripada, aduh bagaimana. Jadi saudara-saudara, belajarlah dalam hidup ini. Untuk selalu menikmati hari ini. Dan jangan izinkan hari esok menginterupsi hari ini. Jangan izinkan hari esok merampok sukacita hari ini. Khawatir membuat Anda mengizinkan hari esok mengganggu kenikmatan hari ini. Amin. Katakan kepada temanmu yang ada di samping, hari esok ada kesusahannya sendiri.
Hari esok ada kesusahannya sendiri. Amin. Haleluya. Ada lagu dulu Bu, mungkin ada yang tahu. Na 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 hari esok, na 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 na. Kupandang, ya kan? Kupandang hari esok dengan penuh harapan. Terus menghadapi hidup ini. Terus bab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Terus amin. Saudara mungkin masih ingat kisah mengenai Gloria Gaither, pasangan suami istri yang baru tamat dari sekolah Alkitab. Bapak William dan Ibu Gloria di tahun 60-an Amerika mengalami masa paceklik, resesi berat. Sebagai hamba Tuhan yang baru tamat dari sekolah Alkitab, tidak banyak undangan pelayanan. Tiba-tiba istrinya hamil anak yang ketiga. Saudara-saudara, Ibu Gloria Gaither cemas setiap malam. Aduh bagaimana ini? Aduh bagaimana nanti? Dia ngomong sama suaminya, bagaimana nanti ongkos rumah sakitnya? Bagaimana beli popoknya? Bagaimana beli susu formula? Atau nanti bagaimana? Saudara-saudara, saya bisa memahami karena saya pernah mengalami. Dalam situasi kekurangan kadang-kadang kita takut, nanti bagaimana, nanti bagaimana. Nah coba bayangkan kalau istrimu tiap malam selalu mengatakan, nanti bagaimana ya? Pak nanti bagaimana kalau begini? Aduh Pak, bagaimana kalau besok begini? Pak, bagaimana? Lama-lama papanya juga bilang, iya ya bagaimana? Tapi Bapak William Gaither dia tidak ikut bagaimana. Dia ambil secarik kertas, dia menulis sebuah kalimat dan kalimat itu menjadi lagu kita. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab lahirlah lagu Because He Lives. Jadi kalau saudara meyakini bahwa Yesus hidup, saudara akan tahu bahwa dia bukan hanya hidup hari ini. Besok dia masih ada, 5 tahun ke depan dia tahu apa yang terjadi, 10 tahun ke depan dia tahu tentang kehidupan kita. Yang ngomong hari esok punya kesusahannya sendiri, yang bicara janganlah kamu khawatir, itu Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang hidup. Jadi kalau saudara percaya bahwa Yesus bangkit dan dia hidup, seharusnya pengharapan kita hidup. Amin. Saudara percaya Yesus hidup? Artinya dia tahu apa yang menjadi kehidupan saudara hari ini? Saudara yakin bahwa Yesus tahu kesusahan saudara hari ini? Saudara yakin bahwa dia tahu problem yang saudara hadapi? Dia tahu dan dia mengerti keadaan yang saudara sedang alami? Kenapa saudara takut? Kenapa saudara khawatir? Yang bicara jangan kamu khawatir hari ini kesusahan cukup buat hari ini itu Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita meyakini bahwa setiap hari ada kesempatan buat kita untuk menikmati sukacita. Dan salah satu cara untuk menikmati sukacita adalah bebaskanlah dirimu dari khawatir dengan apa? Jangan mengizinkan hari esok mengintervensi sukacita saudara hari ini. Perhatikan beberapa hal ini. Apa yang dilakukan oleh khawatir dalam hidup saudara? Yang pertama, kekhawatiran membagi perasaan. Oleh karena itu emosi orang khawatir itu tidak stabil. Waktu Anda khawatir, perasaan Anda sedang terbagi, ya kan? Karena di satu sisi Anda berharap, di sisi yang lain Anda takut. Jadi Anda berada di dalam dua kutub, antara takut dan berharap. Mungkin kalau boleh dikatakan istilahnya harap-harap cemas. Orang khawatir adalah harap-harap cemas. Di satu sisi, aduh harapan bagaimana nih? Ya sebentar lagi dia datang, tapi kalau pesawatnya jatuh bagaimana?
Ya kan? Ya mau datang nih, sudah saya tunggu nih. Aduh saya lihat-lihat, bagaimana nanti? Aduh, itu orang khawatir. Perasaannya terbagi antara senang dan sedih. Perasaan orang khawatir terbagi, terbelah. Itulah sebabnya emosimu tidak stabil. Orang yang khawatir suka emosi, gampang marah. Oleh sebab itu orang yang khawatir gampang sakit. Karena perasaan saudara mengganggu pikiran saudara. Yang kedua, khawatir membagi pemahaman. Oleh karena itu keyakinan itu dangkal dan bisa berubah. Orang yang sedang khawatir, pemahamannya, pengetahuannya, pikirannya terbelah. Antara percaya dan tidak percaya. Saudara sudah meyakini kebenaran yang mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Karena dialah yang memperdulikan engkau. Saudara percaya tidak ayat itu? Coba ulangi, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. 1, 2, 3. Karena dialah yang memperdulikan kamu. Serahkanlah segala khawatirmu. Tahu segala? Semua, tahu semua, segala. Jadi semua artinya segala, tidak ada yang tidak bisa diserahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dibereskan oleh kuasa Tuhan. Coba kasih tahu kepada saya, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Saudara firman Allah mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya semua bisa diselesaikan oleh Tuhan. Waktu Anda mengkotak-kotakkan kekhawatiran, oh ini bagian saya bisa menghandle, saya bisa mengatasi, ini saya serahkan kepada Tuhan. Yang ini bagian saya, biar saya yang menghadapi. Saudara dengar baik-baik, serahkanlah segala khawatirmu. Paham? Paham? Saudara yakin? Yakin. Waktu saudara sedang dihadapkan dengan kekhawatiran, pemahaman Anda sedang terbelah karena Anda setengah percaya, setengah tidak percaya. Akibatnya apa? Akibatnya Anda tidak bisa menikmati hidup. Karena apa? Ragu-ragu. Orang yang setengah percaya dan setengah tidak percaya, dia sedang ragu-ragu. Dan orang yang ragu-ragu atau bimbang, Alkitab mengatakan tidak mendapatkan apa-apa. Waspadai apa yang terjadi ketika Anda berdiri di dua perahu. Pernah coba nanti pergi ke laut, satu kaki di perahu sebelah kanan, satu kaki di perahu sebelah kiri. Apa yang terjadi? Keplengkang, namanya keplengkang. Semua bilang keplengkang. Saudara tidak tahu apa artinya keplengkang. Saudara akan susah sendiri. Saudara akan mengalami kesulitan. Dan saya bisa memastikan, lama-lama saudara akan masuk ke dalam laut, kejebur. Orang yang ragu-ragu seperti orang yang berdiri di atas perahu. Tidak punya ketetapan, tidak bisa menikmati hidup, tidak berani memegang keyakinan, akibatnya Anda terjungkir dan Anda mengalami kesulitan. Itulah yang dilakukan oleh kekhawatiran. Kekhawatiran membagi pemahaman. Oleh karena itu pengamatan salah dan bahkan salah, saudara-saudara. Ini waspadai. Oleh karena itu kita mengalami keyakinan yang dangkal. Nah berikutnya, kekhawatiran membagi persepsi. Apa itu persepsi? Cara pandang. Cara Anda melihat sesuatu. Ketika Anda khawatir, Anda bisa salah lihat. Anda mengalami apa yang disebut dengan mental distortion. Jangan takut, maksud saya, jangan kaget kalau saudara sedang khawatir. Bisa-bisa saudara menafsirkan kenyataan dengan cara yang negatif dan berbeda. Ya kan?
Orang yang lagi khawatir, apa saja bisa menakutkan. Betul tidak, saudara? Anda sedang khawatir, saudara berada di rumah yang dia anggap sebagai rumah angker. Iya kan? Kemudian saudara lagi jalan, nginjak kayu, kayunya patah. Darah Yesus, darah Yesus. Iya kan? Iya kan? Karena di benak saudara sudah memikirkan yang negatif. Iya kan? Ada suara pintu ditiup angin, krek. Wih, darah Yesus, dia lewat. Dia lewat. Anda ketakutan dengan pikiran karena Anda sudah punya persepsi yang salah. Anda sudah khawatir mengenai suamimu. Selama ini Anda khawatir, kemudian Anda melihat, oh suami saya kok sekarang gerak-geriknya berbeda ya. Dulu kalau pulang dari kantor tuh senyum, menyanyi bahagia. Ini akhir-akhir ini kalau setiap pulang kantor dia mulutnya diem, bungkam. Ya, saudara karena tidak tahu kalau dia lagi sakit gigi. Tapi karena saudara terlanjur menerjemahkan dengan persepsi yang berbeda, akhirnya Anda punya terjemahan penafsiran yang berbeda dan tanggapan yang berbeda. Waspadai dengan kekhawatiran Anda, karena kekhawatiran membelah cara pandang. Orang yang lagi khawatir, dengar, bawaannya negatif. Karena khawatir itu bertolak belakang dengan harapan. Kalau harapan selalu positif, khawatir selalu negatif. Waspadai kekhawatiran dalam hidup Anda. Amin. Berikutnya, kekhawatiran itu membagi nilai atau cara menilai atau sikap. Oleh karena itu, saudara, sering kita berlaku tidak adil untuk menghakimi kenyataan. Orang yang sedang khawatir, persepsi atau cara menilai seseorang tidak adil lagi. Saya mau kasih tahu, saudara, orang yang khawatir karena kekurangan, walaupun dia sudah punya banyak, dia masih merasa kurang. Ya kan? Perhatikan orang muda yang bodoh itu, orang kaya yang bodoh, yang kerjaannya menanam, memanen, mengumpulkan, menanam, memanen, mengumpulkan, kemudian merombak lumbungnya, menanam, padahal dia sudah banyak. Dia sendiri dia mengatakan kepada dirinya sendiri, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ada banyak makanan yang berlimpah-limpah untuk bertahun-tahun lamanya. Belum sempat makan dia mati duluan. Mengapa dia sampai seperti itu? Ini gara-gara khawatir. Kalau saudara membaca kisahnya dalam Injil Lukas, konteks cerita orang muda kaya yang bodoh itu, waktu Yesus mengajarkan mengenai khawatir. Dampak dari khawatir seperti itu mematikan. Anda lupa bahwa Anda sudah punya banyak dan lebih dari cukup, bisa untuk bertahun-tahun lamanya, tapi terus masih mengumpulkan karena takut kekurangan. Anda salah menilai keadaan. Bertobat. Orang yang selalu khawatir, walaupun sudah punya banyak, dia masih merasa kurang. Ketika saudara mengizinkan rasa khawatir hidup dalam hati saudara, Anda sedang bunuh diri. Itu yang terjadi dengan pemuda yang bodoh itu, saudara. Dia bunuh diri karena dia lupa ngurus jiwanya, dia lupa ngurus teman hidupnya, dia lupa mengurus kekekalan dalam hidupnya. Dia tidak mikir itu. Kaya tapi bodoh. Kasihan sekali. Menurut cerita dia menguburkan dirinya sendiri. Karena dia tidak sempat ikut arisan di RT, ya. Dia tidak sempat bersosialisasi. Dan dia tidak punya anak istri. Dia tidak sempat mencari istri, saudara-saudara. Gara-gara merasa kurang, hidupnya habis untuk cari tambahan. Waspadai, yang namanya khawatir bersahabat erat dengan kematian. Dan itu dibenarkan oleh Dr. Edward Poloski, mantan ketua Rumah Sakit Umum Amerika yang meneliti 2000 pasien. 2000 pasien itu diteliti
Dan dia menyimpulkan sebetulnya 2.000 orang itu tidak perlu opnam, tidak perlu dokter, tidak perlu obat kalau bisa mengatasi rasa khawatir. Jadi tengok temanmu dan sedikit dipelototin, ngomongnya agak marah sedikit, bilang jangan khawatir, bilang jangan khawatir. Amin. Saudara-saudara, saya tahu di tengah-tengah pandemi gini, saya saudara kadang-kadang khawatir. Saya juga kadang-kadang khawatir, kapan ini selesai? Ya kan? Tetapi apa dampak dari kekhawatiran saudara? Apakah kekhawatiran saudara menghentikan virus COVID-19? Tidak. Jadi pada khawatir sehingga Anda perasaannya terbelah, nilainya terbelah, perspektifnya terbelah. Lebih baik kita meyakini kebenaran firman yang mengatakan Allahku sanggup memperdulikan engkau. Allah peduli, Allah mengerti, dia masih bisa menolong saudara-saudara. Kalau hari ini masih bisa hidup, masih bisa menyanyi, masih bisa mengangkat tangan. Karena Tuhan masih menyertai Anda. Dan Tuhan tidak pernah berbohong. Serahkan segala khawatirmu kepadanya karena dialah yang memperdulikan Anda. Amin. Serahkan khawatirmu, serahkan penyakitmu, serahkan masa depan anakmu, serahkan tentang jodohmu, serahkan mengenai ekonomimu, serahkan mengenai pelayananmu. Tuhan tahu segalanya, saudara-saudara. Saya mau saudara berdiri. Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Aku tahu sekarang dia turut bekerja dalam segala perkara. Mari Bu Lydia, yang lain-lain bisa maju. Saudara, saya mau mengajarkan lagu ini, saya mau mengajak saudara menyanyikan lagu ini. Dalam segala keadaan, dalam segala perkara, hadapi semua kenyataan dengan kebenaran, bukan dengan kekhawatiran. Kebenaran, maka saudara akan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Dulu aku tak mengerti mengapa semua ini terjadi. Saudara, banyak yang saya tidak mengerti. Saudara juga tidak mengerti mengapa COVID ini belum selesai-selesai. Tapi kita yakin Allah turut bekerja sama. Dulu aku tak mengerti mengapa semua terjadi. Karena saudara-saudara, selami kata-kata, dalami kata-kata lagu ini. Dulu aku tak mengerti, amin, katakan. Mengapa semua terjadi? Karena keangkuhan hati. Saudara, tak satu pun yang telah ku lewati tanpa seizin Ilahi. Aku tahu sekarang, ya turut bekerja dalam segala perkara. Bagi kita semua yang mengasihinya, hidup dalam rencananya. Katakan kembali lagi, dulu aku tak mengerti. Amin, amin, amin. Haleluya. Mengapa semua
saudara yang sedang dicekam oleh rasa khawatir, saudara yang sedang pikirannya kalut karena kecemasan, saudara-saudara yang takut menghadapi masa depan, taruh tanganmu di dada. Nanti Ibu Lydia akan berdoa buat semua saudara-saudara, khusus yang sedang hidup dalam kekhawatiran. Saudara kehilangan sukacita, saudara tidak berani melangkah, dan saudara takut menghadapi kenyataan. Taruh tanganmu di dada, Ibu Lydia akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi ini kami baru menyadari dan mengerti ya Tuhan. Amin. Sesungguhnya Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Seringkali Tuhan kami hidup dalam kekhawatiran. Kami berdoa saat pagi hari ini buat setiap kami, bahkan anak-anak-Mu yang selama ini Tuhan kami dibodohi dengan kekhawatiran yang hinggap dalam diri kami masing-masing. Bahwa sesungguhnya dengan kekhawatiran yang ada dalam diri kami, kami sedang membatasi kuasa Tuhan bekerja. Kami sedang tidak mempercayai kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Karena ada kekhawatiran yang menghimpit dalam kehidupan kami. Tetapi pagi hari ini kami bersyukur melalui kebenaran firman Allah kami diteguhkan, kami ditegur, kami senantiasa tahu bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Sehingga kekhawatiran kami tidak mengizinkan Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Kami menghancurkan itu di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami semakin berserah dan berserah kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Oleh sebab itu kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, biarlah kekhawatiran itu mulai pagi ini kami lepaskan dalam nama Yesus. Karena kami mempercayai bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, maka kehidupan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya melihat ada banyak permohonan doa. Saya akan meminta Pak Pendeta Yohanes akan maju ke depan untuk mendoakan. Ada Bapak Rianto Runtuk, Ibu Evanga Lauseni, Ibu Naomi Rihi, dan masih banyak yang lainnya. Kita akan berdoa, dan saya mau semua saudara-saudara yang sedang menonton menyatukan hati. Bersafaat bersama-sama, karena saya percaya kuasa doa itu sungguh luar biasa. Ketika yang berdoa bukan hanya kami, saudara semua ikut berdoa, maka kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Amin. Aku tahu sekarang, aku tahu sekarang, Dia turut bekerja dalam segala perkara bagi kita semua yang mengasihinya, hidup dalam rencananya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita ada kesempatan untuk bersama-sama berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa saya dan saudara. Kita akan berdoa untuk Ibu Yensa Merlin Caroline, untuk keluarganya. Ibu Nona Oscar juga bergumul sedang mencari pekerjaan. Ibu Esther Arang yang sedang sesak napas supaya Tuhan sembuhkan. Ibu Marina Kamagi yang memohon pemulihan untuk kesehatan. Ibu Ida Paulina Sinaga, Ibu Mervi Jani Runtu, Ibu Foni Mutia, Ibu Nur Intan, Ibu Bapak Pendeta Kadek Sumartana yang minggu depan akan menjalankan baptisan supaya Tuhan tolong. Ibu Fitri Sihut Sitohang, kemudian Ibu Mung Mung Wong dari Hong Kong yang berminta doa untuk keluarganya. Saudara Erwindri yang mohon dukungan untuk pemulihan beliau dengan anaknya yang terpapar COVID, yang harus isolasi mandiri di Kuala Lumpur supaya Tuhan tolong. Ibu Dian Bago Moms Karlise, Ibu Sulistiawati Asel, Ibu Emilia Lia, Ibu Steve Grace Nicole Alu yang memohon untuk kesehatan. Ibu Desi Esi Ompi, Ibu Naomi Rihi, Ibu Evanga Lauseni, Bapak Rianto Rutuk yang memohon doa supaya dipulihkan dari kesehatannya. Bapak Dermawati Silaban, Ibu Sarona, Ibu Desi Pratiwi,
Ibu Priti Siburian, Ibu Esther Novida Tobing, ada banyak saudara-saudara yang sudah menulis pokok-pokok doa. Mari kita akan bersepakat bersama. Kita imani, kita serahkan kepada Tuhan dan jangan khawatir kembali. Kita menyerahkan segala sakit penyakit persoalan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita akan percaya kepada Dia. Kita akan angkat tangan kita di hadapan Tuhan, tanda kita berserah. Bapa, kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang bergumul pagi ini, yang sudah menuliskan pokok-pokok doa. Dan kami serahkan kepadamu, ya Bapakku, ya Tuhanku yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami terima kesembuhan. Kami sudah disembuhkan dari sakit penyakit apapun. Kami disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Kami ditolong, diberkati, keluarga kami dilindungi, keluarga kami dijagai oleh Tuhan. Masa depan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Janji-janji-Mu melekat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami yang memerlukan Tuhan kesembuhan, kami yang memerlukan pertolongan, kami yang merindukan momongan, kami yang merindukan teman hidup, kami yang senantiasa mengharapkan berkat yang dari Tuhan. Kami terima pagi ini, kami terima pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Hidup dalam rencananya. Bapak, kami bersyukur pagi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang putranya Yesus Kristus, serta di dalam penyertaan Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sepanjang hari ini. Harapkan mujizat dan keajaiban oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.